datang dengan syukurku, membawa kerinduanku. Yesus, ingin ku menyenangkan-Mu. Karya-Mu indah bagiku, kasih yang menyelamatkanku. Yesus, inilah persembahanku. Ku membawa hatiku, hanya Engkau di hidupku. Yesusku, Kau terindah, selamanya ku menyembah-Mu. Ku membawa hidupku, inilah persembahanku untuk Yesusku yang terindah, selamanya ku menyembah-Mu. Yesus, kami bawa hidup kami hanya bagi-Mu, Tuhan. Ku datang dengan syukurku, membawa kerinduanku. Yesus, ingin ku menyenangkan-Mu. Karya-Mu, Tuhan, karya-Mu indah bagiku, kasih yang menyelamatkanku. Yesus, inilah persembahanku. Ku membawa hatiku, hanya Engkau di hidupku. Yesusku, Kau terindah, selamanya ku menyembah-Mu. Ku membawa hidupku, inilah persembahanku untuk Yesusku yang terindah, selamanya ku menyembah-Mu. Yesus, bawaku erat di hadirat-Mu. Hatiku persembahan bagi-Mu. Jiwaku tenang di hadirat-Mu. Hatiku aman dalam kasih-Mu. Ku membawa hatiku, hanya Engkau di hidupku. Yesusku, Kau terindah,
selamanya ku menyembahmu. Ku membawa hatiku, hanya Engkau di hidupku. Yesusku, Kau terindah, selamanya ku menyembahmu. Ku membawa hidupku, dan inilah persembahanku untuk Yesusku yang terindah. Selamanya ku menyembahmu, Yesus. Shalom Bapak Ibu Saudara yang saya kasihi, kita masih dalam seri Bertumbuh Bersama dalam Kompak. Nah Saudara, kita sudah belajar pada minggu sebelumnya Saudara, bagaimana kita menanggalkan manusia lama dan kita bisa mengenakan manusia yang baru. Kenapa Saudaraku? Karena kompak itu adalah komunitas manusia baru. Jadi Saudara, kalau kita mau praktek kompak, ya kita harus mempraktekkan komunitas manusia baru. Nah, apa itu komunitas manusia baru? Yaitu Saudaraku, komunitas tubuh Kristus. Ya. Nah, dalam kita Saudara mempraktekkan komunitas manusia baru ini, kita sudah belajar bahwa kita harus terus-menerus menanggalkan kelakuan manusia yang lama dan terus-menerus mengenakan kelakuan manusia yang baru. Nah, bagaimana caranya Saudara? Praktisnya seperti apa? Nah, hari ini kita akan melihat Saudaraku kembali ayat yang kita sudah baca sebelumnya. Kita baca dan kita akan merenungkannya dan kita akan menemukan langkah-langkah bagaimana kita mempraktekkannya di dalam Efesus 4 ayat 22 sampai 24. Yaitu bahwa kamu berhubung dengan kehidupan kamu yang dahulu harus menanggalkan manusia lama yang menemui kebinasaannya oleh nafsunya yang menyesatkan, supaya kamu diperbaharui di dalam roh dan pikiranmu dan mengenakan manusia baru yang telah diciptakan menurut kehendak Allah di dalam kebenaran dan kekudusan yang sesungguhnya. Nah, Saudara, dari ayat-ayat ini kita dapat menemukan 3 langkah transformasi menjadi manusia baru. Ya. Nah, mari kita akan lihat Saudaraku, ya, 3 langkah itu. Yang pertama adalah Saudaraku ayat yang ke-22. Nah, Saudaraku, di dalam ayat yang ke-22 ini Saudara, ya, kita lihat Saudara bahwa kita harus sadar dulu. Sadar bahwa kita memiliki kelakuan-kelakuan manusia lama. Nah, Roh Kudus biasanya akan mengingatkan kita, Saudara, bahwa kita masih mempunyai respon-respon otomatis dalam hidup kita, Saudara. Ya, ketika ada pemicu ya muncul, Saudaraku. Ya, jadi Roh Kudus biasanya ya mengizinkan itu terjadi, Saudara. Muncul ya, misalnya Saudara, ya kita ternyata waktu dengan istri berkomunikasi muncul, Saudaraku, kemarahan. Ya. Dan itu, Saudaraku, ya waktu muncul itu, nah Roh Kudus tegur kita, Saudara. Nah, kamu masih punya apa? Kamu masih mempunyai respon-respon otomatis dari manusia lama.
ya, atau kelakuan dari manusia lama. Nah, kita mesti sadar, saudara. Kemudian kalau kita udah sadar, ya tentu saudara, kita mesti akui itu. Ya, kita akui dengan diri kita juga saudaraku akui dengan komunitas kita. Nah, penting sekali saudaraku, sadar itu diteruskan dengan kita mengaku, saudara. Ya. Nah, tentunya semuanya harus mengaku kepada Tuhan, ya. Tapi kalau kita mau sembuh, saudara, ya, satu kebiasaan buruk, satu saudaraku, dosa yang berulang-ulang, saudaraku, maka kita mesti saling mengaku dosa. Mesti terbuka. Ingat, saudaraku, waktu yang lalu kita sudah belajar, saudaraku, ya, kita jangan lagi berdusta seorang akan yang lain. Tapi hendaklah kita berkata benar. Nah, kita mesti berkata benar. Ya, jadi di dalam kompak, saudara, ya, kita ngaku, saya masih suka marah-marah. Ya, saya masih suka, ya, jatuh berulang-ulang dalam pornografi. Saya masih suka, ya, melakukan kebohongan misalnya. Saya masih suka, ya, melakukan pokoknya satu dosa dari saudaraku, kelakuan manusia lama itu, ya, kita akui, saudaraku. Nah, setelah kita akui, saudara, maka kita harus ambil keputusan menanggalkannya. Ya, menanggalkan kelakuan manusia yang lama itu, saudara. Nah, bagaimana caranya, saudara? Kita harus tahu. Nah, menurut ayat ini, saudara, ya, dibilang harus menanggalkan manusia lama yang menemui kebinasaannya oleh nafsu yang menyesatkan, ya. Jadi, saudara, penyebab kita bisa melakukan perbuatan-perbuatan atau kelakuan-kelakuan manusia lama itu adalah karena, saudaraku, itu berasal dari pikiran daging yang menyesatkan. Ya, jadi itu dari pikiran daging, saudara. Ya, jadi kalau kita biarkan pikiran daging, saudara, bekerja, nah, pikiran ini, saudara, menyesatkan kita dan membuat kita akhirnya, saudaraku, melakukan perbuatan-perbuatan, ya, manusia lama itu, saudara. Maka akhirnya kita, saudara, ya, dipicu dan otomatis keluar respon otomatis, saudara. Ya, makanya ada orang, saudara, kalau udah dipicu oleh pikiran-pikiran daging, saudara, bukan dipicu sebenarnya, disebabkan oleh pikiran-pikiran daging dengan ada pemicu-pemicu, maka kita otomatis, saudaraku, ya, melakukan perbuatan-perbuatan yang kebiasaan-kebiasaan buruk itu. Otomatis kita, saudara, marah-marah. Otomatis kita, saudaraku, melakukan dosa saudaraku, pornografi. Otomatis kita berbohong. Otomatis kita, saudara, mencuri. Otomatis kita, saudara, kata-kata kotor keluar dari mulut kita. Otomatis, saudara. Nah, itu kita mesti pahami. Oh, ini adalah respon-respon otomatis karena kita, ya, udah udah mengizinkan pikiran-pikiran dosa menguasai kita, saudara. Nah, jadi apa yang kita mesti lakukan? Ya, kalau kita, berarti kita udah dikuasai oleh pikiran-pikiran dosa, ya, maka cepatlah kita mengambil tindakan, ya. Kita tidak mau dikuasai oleh pikiran-pikiran daging ini, saudara. Ya, nah, pikiran-pikiran daging itu biasanya, saudaraku, muncul karena kita hidup atau berjalan menurut daging, ya.
Jadi kalau kita misalnya saudara bangun pagi, saudara, ya, kita lupa berjalan menurut roh atau berjalan dalam roh, ya, maka kalau kita berjalan menurut daging, ya, Roma 8 ayat 5 bilang, kita memikirkan pikiran-pikiran daging. Nah, pikiran-pikiran daging inilah penyebab ketika ada pemicu, saudara, muncul, kita langsung, saudara, berbuat, ya, kebiasaan-kebiasaan buruk itu. Kita berbuat kebiasaan-kebiasaan berdosa itu. Nah, jadi saudara, supaya, ya, saudara, kebiasaan-kebiasaan lama ini bisa stop, apa yang kita mesti lakukan, saudara? Kita pertama tadi akui dulu dosanya, saudara. Bahwa kita, ya, udah terpicu, akhirnya kita melakukan perbuatan-perbuatan, ya, kebiasaan-kebiasaan yang berdosa itu. Akui dulu. Kemudian saudara, nah, kita mesti amati, ya, oh berarti saya dikuasai oleh apa? Oleh pikiran-pikiran daging. Nah, pikiran-pikiran daging ini dari mana, saudara? Karena saya berjalan menurut daging. Nah, maka ambil keputusan hari itu, saya tidak mau berjalan di dalam daging. Ya, kita ngambil keputusan berjalan di dalam roh. Sebab kalau kita berjalan menurut roh, saudara, katanya apa? Kita memikirkan pikiran-pikiran roh. Nah, kalau pikiran roh yang kita pikirkan, saudara, nanti, saudara, ya, pikiran roh itu yang akan menuntun kita, saudara, sehingga kita bisa saudaraku, mematikan perbuatan-perbuatan daging itu. Makanya, saudara, langkah 2 berkata demikian. Ya, kita lihat langkah yang kedua. Ya, nah ini ayat yang ke apa, saudaraku? Ayat yang ke-24. Ayat yang ke-23. Supaya kamu dibaharui di dalam roh dan pikiranmu. Ya, jadi saudara, kita harus tahu apa yang menyebabkan kita berbuat kebiasaan-kebiasaan, respon-respon otomatis yang berdosa itu, saudara. Ya, penyebabnya adalah pikiran daging kita izinkan, ya, bekerja. Kenapa pikiran daging bisa bekerja? Karena kita berjalan menurut daging. Nah, karena itu kita mesti apa, saudaraku? Ya, berubah. Ya, berubahnya gimana? Kita mau berjalan di dalam roh. Nah, makanya poin yang kedua bilang, saudara, ya, hendaklah apa katanya, saudaraku? Dan katanya supaya kamu diperbaharui di dalam roh dan pikiranmu. Ya. Nah, ada terjemahan yang saudara menerjemahkan bahwa, ya, supaya apa, saudaraku? Supaya Roh Kudus memperbaharui sikap pikiranmu. Ya. Jadi itu, saudaraku. Nah, jadi ini kita harus biarkan Roh Kudus memperbaharui roh dan sikap pikiran kita. Jadi pikiran kita itu, saudara, punya roh atau sikap. Ya. Nah, kalau kita berjalan menurut roh, kita ikut roh, saudara, nanti roh akan, saudaraku, memberikan kita pikiran-pikiran roh, pikiran-pikiran Kristus, saudara. Pikiran roh inilah, ya, yang akan mempengaruhi pikiran kita, saudara. Sehingga bukan lagi pikiran yang duniawi, bukan lagi pikiran yang apa tadi itu kedagingan, saudara. Tapi kita, ya, saudaraku, mempunyai, ya, roh dan sikap, ya, pikiran yang benar, saudara. Ya, sehingga, saudaraku, pikiran kita, saudaraku, itu diperbaharui. Pikiran kita pikiran Kristus, pikiran kita pikiran dari Roh Kudus, saudara. Ya.
Nah, kalau pikirannya pikiran roh, saudara, apa yang terjadi, saudara? Maka pikiran menghasilkan apa, saudaraku? Ya, perasaan menghasilkan perbuatan, ya, sehingga akhirnya yang keluar apa, saudara? Buah roh, ya kan? Pikiran roh menghasilkan buah roh. Nah, itulah sebabnya, saudara, ya, kita langkah kedua harus biarkan Roh Kudus memperbaharui roh dan sikap pikiran kita. Ya, Roh Kudus nanti akan terus memperbaharuinya, saudara. Nah, itu luar biasa, ya. Sehingga setelah pikiran kita berubah, saudara, maka ya nggak cukup sampai di situ. Ya, masih ada satu langkah lagi, saudara. Pikiran yang kita udah dapat itu, saudara, dari Roh Kudus, pikiran yang baru, ya, harus kita apa, saudaraku? Harus kita aplikasikan, praktekkan, ya. Kita harus bentuk apa, saudaraku? Kelakuan-kelakuan manusia baru. Ya, makanya ini langkah yang ketiga adalah ayat yang ke-24, ya kan? Mengenakan kelakuan manusia baru. Ya. Jadi saudara, misalnya tadi, ya, kita suka marah-marah. Kalau orang yang marah-marah, saudara, katanya dia memberi kesempatan buat apa, saudaraku? Buat setan, ya, punya tempat menyerang dia, bekerja merusak hidupnya, merusak keluarganya, merusak kompak, merusak, saudaraku, gereja. Nah, makanya kita mesti, kalau sempat marah-marah, kita mesti akui, ya, itu salah, saudaraku, itu dosa, ya. Kemudian kita harus, saudaraku, mulai berpikir dari mana ya marah-marah ini. Nah, saudara, seringkali, ya, kalau kita, saudaraku, berpikir demikian, nanti Tuhan kasih kita hikmat, saudara. Ya, nah, Tuhan kasih tahu bahwa oh, ini berasal dari pikiran daging. Nah, karena itu, ya, kita harus apa? Kita harus buang pikiran-pikiran daging. Caranya gimana? Ya, kita berjalan menurut roh. Nah, berjalan menurut roh itu, saudara, adalah kita biarkan Roh Kudus, ya, memperbaharui sikap atau roh pikiran kita, saudara. Ya, jadi pikiran kita supaya diperbaharui. Ya, nanti Roh Kudus, saudara, bisa, ya, memberikan kita pencerahan, saudara. Ya, dia berikan kita pikiran yang baru. Ya, Roh Kudus bisa bicara. Ya, kalau kamu manusia baru, kamu nggak seperti itu. Ya, manusia baru itu nggak marah-marah seperti itu. Ya, dan bahkan kadang-kadang, saudaraku, Roh Kudus bisa memunculkan, ya, luka-luka kita, saudaraku, di masa lalu, ya, dia bisa ingatkan. Itu Roh Kudus luar biasa, saudara. Dia bisa ingetin, kenapa kamu suka marah-marah. Ya, tiba-tiba dia ingetin, saudara, oh, waktu kamu kecil, ya, kamu pernah digebukin oleh ayah kamu dengan menggunakan rotan. Tiba-tiba Roh Kudus munculin, saudara. Nah, terjadilah inner healing, saudara. Ya, akhirnya dia, saudaraku, ya, mengampuni. Misalnya papanya yang menyakiti dia, saudara, melukai dia. Akhirnya, saudaraku, dia bisa disembuhkan. Ya. Nah, kalau itu udah sembuh, dia dikasih pikiran baru, saudaraku, oleh Roh Kudus. Nah, kemudian, saudaraku, ya, Roh Kudus mengingatkan dia supaya dia, saudaraku, ya, merubah sikapnya, bukan lagi marah, ya, saudara, tapi sikap dia sekarang, saudaraku, adalah, ya, dia penuh belas kasihan sama orang, ya, dia penuh kasih, ya. Nah, dia bangun, saudaraku, pikiran baru itu mesti diwujudkan menjadi apa, saudaraku, menjadi, ya, perbuatan, menjadi kelakuan-kelakuan, kebiasaan-kebiasaan yang kudus, kebiasaan-kebiasaan yang apa, saudaraku, ya, kebiasaan-kebiasaan yang benar, ya. Nah,
Dia praktek ulang-ulang terus praktek. Ya. Nah, harus ulang-ulang saudara, baru terbentuk apa saudaraku, kebiasaan manusia yang baru itu saudara. Nah, saya kasih contoh lagi saudara ya. Jadi bagaimana kita praktek ini sehari-hari ya, misalnya saudara ada kata-kata kotor keluar dari mulut kita. Ya, misalnya saudara, kita pengen ngomong enak sama istri, ya. Tapi ternyata saudara, keluarnya kata-kata yang menghakimi, kata-kata yang merusak gambar diri dia, ya. Kata-kata yang menyakitkan dia, saudara. Walaupun kita sebenarnya nggak mau begitu, saudara. Tapi ketika kita dalam hubungan ada pemicu, tahu-tahu aja kata-kata kita keluar terlepas, saudara. Ya, dan kita ketika saudaraku kita berkata demikian, kita nyakitin dia loh, saudara. Ya. Nah, apa yang terjadi? Itulah kata-kata kotor yang keluar dari mulutmu. Nah, mestinya gimana, saudara? Nah, pertama, kembali lagi, langkah pertama sadar dulu. Iya ya, kata-kata saya ini menyakiti dia. Ya, sadar, wah ini ya adalah kelakuan manusia lama. Ya, ini nggak benar. Saya harus bukan hanya sadar tapi akui. Maka saya mesti akui dengan istri saya. Ya, maaf ya Maya, saya tadi ya kata-katanya nggak benar. Ya, saya maksudnya mau baik, tapi ketika ada pemicu kamu ngomong begini nih, muncul langsung, ya, waduh, saya itu salah, kata-kata saya telah menyakiti kamu. Maukah kamu mengampuni aku? Ya, maukah kamu ya melepaskan pengampunan untuk aku? Nah, kemudian saudara, setelah itu kita udah sadar, oh ya, kalau sampai saya begini, ya ini dari mana ini? Pikiran ini dari pikiran daging. Ya, nah gimana supaya kita bisa mengalahkan pikiran daging? Ya, jangan dilawan dengan kekuatan kita, saudara. Ya, caranya berjalanlah menurut roh. Ya, kalau kita berjalan menurut roh, nanti kita bisa mengalahkan ya pikiran-pikiran daging itu, saudara. Sebab orang yang berjalan menurut roh, dia memikirkan pikiran-pikiran roh. Dengan demikian, saudaraku, ya, pikiran-pikiran daging itu nanti mati, saudara. Ya, jadi saudara, itu yang kita lakukan langkah pertama. Nah, kemudian yang kedua, ya, kalau sampai kita, saudara, keluar respon-respon otomatis yang jahat, yang berdosa, melukai orang, ya, saudara jangan cuman aduh sedih tertuduh terus, aduh banyak kita saudaraku begitu, terus kita putus asa, kenapa saya begitu ya, aduh kenapa saya begitu ya, putus asa tertuduh. Nah, hati-hati saudara, memang kita salah, kita udah jatuh, tapi jangan ya, kalau ada tuduhan jangan dibiarkan, saudara. Ya, tuduhan itu ya wajar, ada tuduhan dari hati kita dan dari kuasa gelap. Tapi kemudian saudara, kita mesti apa, saudaraku? Kalahkan tuduhan itu. Ya, kita mesti, saudaraku, bangkit. Ya, betul saya jatuh. Ya, tapi saya mau datang. Saya punya harapan. Roh Kudus akan tolong saya. Nah, kita datang sama Roh Kudus, saudaraku. Ya, kita konseling sama Dia. Ya, kita ngomong begini, Tuhan, kenapa ya Tuhan ya? Aku sering loh, udah cukup sering kata-kata saya ya menyakiti istri saya ulang-ulang nih. Ya, Tuhan, tunjukkan kenapa. Ya, apakah itu di pikiran saya, ya, atau di pikiran bawah sadar saya nggak sadar, Tuhan. Ya, kenapa saya kayak begitu, Tuhan? Nanti Tuhan bisa memperbaharui itu tadi, roh dan pikiran kita.
atau roh dan sikap pikiran kita. Dia bisa perbaharui, saudara. Ya, nanti Roh Kudus tuh ya bicara, saudara. Ya, dia bisa mengutip ayat firman Tuhan. Ya, atau saudaraku, Roh Kudus itu membawa kita ke masa lalu ketika kita terluka, saudara. Dia bisa bawa kita. Kenapa kamu kayak begitu ulang-ulang dosa ini? Dia bisa bawa kita, saudara. Karena Roh Kudus itu, ya saudara, adalah roh penolong buat kita. Supaya kita bisa apa, saudaraku? Bisa menang. Supaya kita bisa mengalami, saudaraku, transformasi hidup. Ya, jadi Roh Kudus bisa bawa kita ke sana. Tiba-tiba nanti dia ingetin, saudara. Ya, kita pernah dibully ternyata. Dibully sama perempuan, ya, atau sama mama kita, ya, mama kita suka bully kita, saudara, sehingga kita, ya, punya pikiran-pikiran negatif terhadap perempuan, saudara, ya, sehingga waktu istri kita, ya, dia kan perempuan, dia ngomong sesuatu, itu jadi pemicu buat kita nggak aman, sehingga saudaraku, waktu kita komunikasi sama dia, yang keluar apa, saudaraku? Wah, yang keluar adalah kita menghakimi dia, ya, karena kita terluka, saudara, ya, dibully sama perempuan, ya, sama mama kita misalnya. Akhirnya respon kita nggak baik, saudaraku. Makanya keluar kata-kata yang nyakitin dia, kata-kata yang tidak membangun, saudara, ya. Nah, Roh Kudus ingetin. Jadi kita waktu itu dibawa ke inner healing, ngampuni mama kita, saudara. Ya, nah itu bisa terjadi, saudaraku, di dalam kita praktek bagaimana menanggalkan manusia lama, mengenakan manusia baru, saudara. Ya, nah kemudian waktu Roh Kudus sudah sembuhin, saudara, nggak cukup sampai di situ aja. Nah, dia kasih kita pikiran baru, saudara. Ya, mestinya, ya, ini pikiran salah, kamu ganti dengan pikiran baru. Pikiran baru apa? Oh, enggak semua wanita seperti itu. Ya, enggak semua wanita seperti mama saya. Ya, nah, istri saya, ya, itu adalah pribadi yang saya mesti kasihi. Pribadi, bayangkan dia, belahan jiwa saya. Ya, masa saya menghakimi dia, menyakiti dia? Enggak, ya. Dia adalah kekasih saya. Saya mau mengasihi dia. Ya, maka saudara, ya, kita akhirnya dapat pencerahan. Tuhan malah kasih kita kata-kata yang membangun. Kalau dulu kata-kata kotor keluar dari mulut kita, kata yang merusak, diganti menjadi apa, saudaraku? Kata-kata yang membangun. Ya, kita bangun dia, saudara. Ya, kita mau, saudaraku, ya, menjadi manusia yang berkelakuan baru, saudara. Ya, kata-katanya bukan mematikan tapi membangun. Ya, wow, itu luar biasa, saudara. Nah, inilah cara kita berubah. Ya, kita tiap hari mesti mengalami 3 langkah ini, saudara. Ya, nah ini nggak bisa kita lakukan kalau kita nggak di dalam kompak, di dalam, saudaraku, komunitas. Ya, jadi mari kita praktekkan ini, saudaraku, di dalam kompak kita, dalam keluarga kita, dalam hubungan, ya, bersama dengan saudara-saudara seiman. Kalau saudara lakukan ini, saudara bertumbuh bersama, ya, di dalam kompak. Itulah yang saya mau sampaikan. Tuhan memberkati.